Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmiati, NPM 091058041901, kelas A semester 6, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang korupsi dan pita merah. Korupsi dalam kondisi yang nyata bentuknya bermacam-macam, mulai dari penyelewengan jabatan yang secara halus dan tidak terasa oleh masyarakat sampai pola korupsi yang kasar dan tidak manusiawi. Bila ditinjau dari sudut etis, esensinya sama, yaitu penyalahgunaan kepercayaan dari orang banyak, yaitu masyarakat. Secara juridis, yang pertama oleh pemerintah diundangkan dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT-PM-06-1957 tentang pemberantasan korupsi. Korupsi, perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Rumusan tindakannya adalah sebagai berikut. Pertama, setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara. Kedua, setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material. Unsur-unsur dominan yang melekat tindakan korupsi. Pertama, setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang dilegasikan atau delegated power, derived power. Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan lain yang akan diubah atau diselewengkan adalah keputusan pribadi yang menyangkut urusan-urusan perusahaan atau negara. Yang kedua, korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif. Pejabat-pejabat yang melakukannya ketika seorang pejabat disogok untuk mengeluarkan izin usaha, maka perbuatan mengeluarkan izin merupakan fungsi dari jabatannya sekaligus kepentingan pribadinya. Bagi pengusaha yang menyogok, merupakan tindakan melanggar hukum yang telah memengaruhi keputusan dan tidak adil, dan mengurangi kesempatan pengusaha lain. Yang ketiga, korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan organisasi, kepentingan negara, atau kepentingan umum. Yang keempat, orang-orang yang mempraktekkan korupsi biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Mungkin saja korupsi sudah begitu menjarah sehingga banyak sekali orang yang terlibat korupsi, termasuk motif dari korupsi tetap disembunyikan. Yang kelima, korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada berkaitan antara tindakan korupsi dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat dibedakan dari masalah administrasi atau salah urus atau mismanagement. Buruknya struktur hukum dan manusia. Dengan melihat berbagai kemungkinan akibat korupsi hingga yang terpuruk bahwa setiap saat korupsi yang tidak kenal batas akan dapat meluluh lantakkan moral spiritual, tak lagi mengenal nilai tanggung jawab pada kepentingan umum, kejujuran, kebenaran, keadilan, pemerataan, disiplin diri, dan ras hemat, dosa, dan lain sebagainya. Keburukan hukum menyebabkan meluasnya korupsi. Masalah delik, hukum yang menyangkut korupsi masih rentang terhadap upaya pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Hukum diombang-ambingkan untuk kepentingan pribadi,
golongan sehingga kejahatan makin berkembang. Landasan untuk menangkal korupsi. 1. Cara sistematik struktural. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai perangkat pokoknya. Maka perlu pendayagunaan segenap suprastruktur politik maupun infrastruktur politik, sekaligus membenahi birokrasi dan menutup lubang-lubang yang dapat dimasuki tindakan korupsi. Yang kedua, secara abolisionistik. Asumsi bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus diberantas dengan terlebih dahulu menggali sebab-sebabnya dan kemudian penanggulangannya diarahkan pada usaha-usaha menghilangkan sebab-sebab tersebut. Yang ketiga, cara moralistik. Faktor penting dalam persoalan korupsi adalah faktor sikap mental manusia. Oleh karena itu, usaha penanggulangannya harus pula terarah pada faktor moral manusia sebagai pengawas aktivitas tersebut. Itulah yang sempat saya paparkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.